minggu lalu itu saya ada kesempatan ke Solo, terus kemudian saya sempatkan untuk ngulik tuh dari lokasi lainnya. Nah, akhirnya saya ikut tur dan menarik. Kembali lagi dengan DJ Itung di sini. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 April 2026. DJ Itung sudah ada di Pilih Saidan. Hari ini aku mau ikuti acara bagi-bagi sarapan musik Road to Record Store di Jogja 2026 yang akan diselenggarakan tanggal 25 sampai 26 April 2026 di Expo Square Jogja. Mas Dana itu salah satu pengurus dari Lokanatta atau Mas? Iya, kalau secara posisinya itu Galeris Supervisor. Sekolah Lokanatta nih Mas. Saya sebetulnya itu baru aja 2 minggu yang lalu tur menyempatkan gitu, karena beberapa kali ke Lokanatta itu cuma nongkrong, jajan dan lain-lain. Tapi saya nggak terlalu detail melihat galernya itu seperti apa. Nah, kebetulan minggu lalu itu saya ada kesempatan ke Solo, terus kemudian saya sempatkan untuk ngulik tuh dari lokasi lainnya. Nah, akhirnya saya ikut tur dan menarik di situ, artinya memvisualkan arsip-arsip yang sebetulnya itu pasif gitu. Yang biasanya hanya bisa dibaca, terus kemudian ada yang bisa digunakan, tapi kemudian kemarin pas saya sana itu divisualkan dalam bentuk pameran dan lain-lain. Nah, sejauh ini Mas, saya pengen tahu secara umum dulu Mas, proporsi pengunjung Galeri Lokanatta itu sebetulnya apa sih Mas? Paling tidak 2-3 tahun ini apakah orang yang betul-betul preset, orang-orang tua yang pengen tahu tentang arsip, atau justru anak-anak muda yang memang ada ingin tahu tentang arsip? Karena sebetulnya kemarin pas saya kesana itu bahkan anak muda itu banyak, tapi memang belum begitu paham tentang musik kelihatannya ya. Artinya fokusnya lebih ke selfie yang mana itu bagus sebetulnya. Tapi mereka ada yang tahu kan proporsi sejauh ini 2 tahun 3 tahun belakangan seperti apa? Oke, terima kasih Mas Pam gitu. Terus mungkin awalnya juga terima kasih buat Sobek, buat teman-teman ini saya di House, kemudian di teman CTC dan di acara ngobrol lagi. Kalau dulu biasanya kita butuh lama, sekarang sudah gimana ikutan lama ya? Saya cuma kayak datang aja ya. Jadi itu masih kalau menjawab pertanyaan tadi sebenarnya juga cukup menarik. Kalau aku ngomong mungkin secara kayak semacam awal dia kayak kronologis itu, karena aku sebenarnya kan baru gabung lagi itu di 2023 Maret. Jadi aku sebenarnya tidak ikut memulai dari awal itu pasca revitalisasi itu, jadi aku nggak tahu secara persisnya seperti apa, tapi kalau ini karena udah disiap juga oleh Mas Wendy oleh kantor selaku CEO Lokanatta. Oh, begini loh. Secara visual katanya lebih biar visual. Nah, jadi sebenarnya dulu rancangan awalnya ketika Lokanatta itu dibikin atau Lokanatta Blok itu, karena itu kan sebenarnya satu bagian paling besarnya kan adalah animal space yang ada di Jakarta. Itu sebenarnya proyeksi pertamanya itu adalah sebagai kreatif hub. Jadi Lokanatta itu sekarang secara umum itu meskipun juga ada satu manajemen pembagiannya itu ada yang kreatif hub, itu jadi kan bisa bertempat showcase, nongkrong, F&B dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga galeri yang memang proyeksinya dari musik. Nah, sejak awal itu sebenarnya proyeksinya itu adalah sebagai kreatif hubnya. Tapi ternyata sering berjalan waktu 1 tahun, apalagi ketika aku baru Maret 2023 itu ternyata perkembangannya itu justru yang lebih ramai ini adalah galeri. Yang mana ini akhirnya menjadi kayak backbone-nya. Jadi untuk revenue-nya Lokanatta itu akhirnya lebih banyak ke galeri-nya. Nah, jadi ini memang sesuatu hal yang apalagi kalau nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman bisa mengkoreksi kalau aku salah. Maksudnya ada siapa tahu ada juga titik-titik di kota yang ada di Nusantara kan juga yang mungkin sebenarnya ada tempat-tempat kayak Lokanatta yang mana itu sebenarnya terkait dengan musik, budaya populer, tapi itu aktivasi menjadi semacam luar karena kalau kita rata-rata di sini kan penggemar musik populer ya, dan kita di luar itu kan melihat bahwa dari Bumi Pamer, tempat Beatles pertama, startup itu juga diaktifasi, pertunjukan musik dan lain sebagainya. Sebenarnya satu hal yang ya biasa banget gitu, atau umum gitu dalam konteks musik populer. Tapi kalau di Indonesia kan memang sangat jarang gitu.
Jadi tadi seperti yang dikatakan, akhirnya memang lebih menyasar ke generasi-generasi baru yang mungkin dulu tidak terhubung dengan hal yang sifatnya analog gitu. Jadi pilihan hitam itu apa, real estate itu apa, musik Indonesia lama itu apa, yang kita juga sebenarnya sangat beruntung gitu karena 2014 waktu dari volunteer di Lokananta terus kenalan dengan Mas Anggen sama teman-teman yang akhirnya jadi server itu adalah kita pintu masuknya adalah ketika ada recording, ada band indie. Nah itu sebenarnya kita sama-sama mutualisme gitu. Band indie waktu itu punya referensi, ngambil referensi dari musik-musik lama yang akhirnya itu sedikit banyak orang jadi tahu tentang Lokananta gitu. Nah dengan komposisi periode waktu seperti itu memang tidak dapat disangkal bahwa audiensnya dari Lokananta itu memang relatif adalah orang-orang baru yang berkenalan dengan musik model itu. Dan kalau bisa cerita sedikit lebih detail itu sebenarnya cowok sama cewek banyak kan cewek. Banyak kan cewek? Iya, lepas lepas dari foto-foto atau apapun riset dan sebagainya itu kebanyakan cewek gitu. Kami itu kan pegawai yang ngatur di Lokananta itu kan jadi kita dapat satu bulan sekali itu kayak paket kayak tiket. Jadi kita hanya ngantor hanya untuk memastikan jumlah kawasan berapa, jumlah galeri berapa. Selama aku dari awal sampai sekarang itu nggak hanya ada satu kejadian di mana pengunjung prianya itu lebih banyak daripada pengunjung cewek untuk kawasan. Jadi itu sebenarnya sama. Itu adalah ketika acara cosplay. Acara cosplay itu lagi kaget. Tanyakan security itu gimana pengunjung. Coba bilang dengan cewek itu. Itu beneran banyak cowok. Kalau ini sama banyak cowok. Tentu galeri juga sama. Dan yang untuk mengagetkan itulah kenapa di tahun 2024 ini kita diapresiasi kayak masuk nominasi museum komunikasi gitu. Banyakkan cewek terus secara usia jenis 20, 30 banyak. Ini sendiri tentu juga menjadi satu hal yang potensi sekaligus juga tantangan. Potensinya kan berarti kita direspon positif gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana ya tadi Bapak ngobrol sama Habib di depan gitu, bagaimana kita juga harus bisa bikin konten yang selalu update juga, selalu update itu bukan hanya secara materinya ya, tapi media-media yang disampaikan. Karena keuntungannya sekarang dengan digital itu kan akan lebih enak ya, untuk menampilkan musik, untuk menampilkan narasi, caption banyak-banyak bisa QR code gitu-gitu kan sebenarnya itu jadi satu hal yang enak gitu. Dan lagi-lagi kami sendiri juga cukup beruntung, timku sendiri yang tinggal dari F4 terkait sama shopmaker itu juga rata-rata di level usia itu. Nah biasanya itulah yang tak pakai untuk komunikasi. Jadi aku kayak istilahnya aku punya pengetahuannya, kalian yang bisa membahasakannya gitu. Enaknya generasi kalian datang ke acara kayak gini itu yang Oke. kurang lebih gambarannya seperti itu. Berarti soal audiens itu organik untuk sendiri. Ya bentuknya sendiri. Dan memang lebih banyak kalau kita lihat itu dari pengunjung galeri itu adalah dari Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta. Jadi pengunjung dari luar kota itu yang memang relatif lebih banyak. Ya. Kalau yang dari demografi audiens seperti Mas, akhirnya program-program Lokananta itu juga diarahkan ke saat ini Mas. Itu bagaimana Mas? Benar. Ya. Kami mencoba untuk memperkenalkan gitu. Dan akhirnya kan itu tadi ya tantangannya ada di situ ya. Karena kan sebenarnya kalau tempat-tempat atau kita punya tempat-tempat wisata yang bukan wisata alam itu kan harus punya keberagaman gitu. Kalau kan ada apa lagi gitu, kalau ada apa lagi gitu. Nah itu yang tantangannya adalah itu tadi bagaimana materi-materi musiknya Lokananta, cerita-ceritanya Lokananta, narasi-narasinya Lokananta itu masih bisa relate dengan generasi sekarang gitu. Makanya kami tidak hanya mencoba melihat, misalkan di rekaman itu hanya melihat dari kontennya. Kami sekarang mencoba tidak hanya melihat aspek itu, tapi misalkan pilihan hitam apa sih, materialnya apa sih, peralatannya seperti apa sih, yang membedakan pilihan hitam dengan kaset kita, karakter seninya seperti apa. Karena bisa jadi salah satu jembatan yang menarik juga. Selain kita berbicara tentang konten, narasi, sejarah yang bisa jadi memang caranya dengan mereka sangat jauh. Sejauh ini berarti anak muda itu sudah mulai dididik untuk pengetahuan misalnya visi gitu ya, kemudian apa gitu. Nah, Mas, saya penasaran ya, kemudian di Lokananta di suara di galeri gitu ya. Itu apakah sudah 100% hasil yang diperlihatkan publik atau itu memang beberapa bagian saja yang kemudian diporsir, maksudnya di filter gitu untuk
Kalau secara kita melihat dari materinya, gitu, materi arsipnya sebenarnya sudah semua gitu, karena kan meliputi ada arsip tekstual, ada konten rekaman, foto, gitu, audio, gitu. Aspeknya sebenarnya semua sudah, kecuali memang yang belum kami munculkan itu adalah audiovisual. Ini mungkin yang teman-teman juga belum banyak yang tahu bahwa di periode 80-an itu sebenarnya Lokananta itu dari salah satu tempat untuk duplikasi dulu VHS Betamax. Gitu. Jadi dulu kalau istilah 80-90-an yang kaset video gitu, nah itu dulu duplikasinya dari Lokananta. Kita dulu, aku masih ingat menduplikasi ini misalkan Anak Seribu Pulau, terus serial kayak Star Trek gitu-gitu, dulu kita punya VHS Betamax-nya. Nah itu sebenarnya yang belum ditampilkan secara audiovisual. Tapi selain itu sebenarnya secara material udah semua. Nah kalau masalah narasi kontennya, ini memang masih sangat jauh banget gitu. Karena kita secara lagu aja ada 3.000-an kalau nggak salah. 3.000-an lagu rekaman, kemudian secara tulisan fisik sama aset kita, sama aplikasi kita itu apa? Bentuk-bentuk itu range-nya antara 320 sampai 400 album tulisan gitu. Berarti itu kan sangat banyak banget dan satu album itu dibahas, satu lagu itu dibahas, sebenarnya kan bisa menghasilkan narasi yang tarikannya bisa kemana aja gitu. Jadi memang secara narasi masih possible banget sebenarnya untuk digali lebih lanjut itu, tapi kalau untuk secara materinya itu sendiri sebenarnya relatif udah semua sih. Termasuk berapa jauh sih mas proporsinya mas? Karena kan Lokananta itu kan sebetulnya betul perusahaan rekaman, tidak hanya musik gitu, tapi juga pidato bukan, terus istilahnya kutip pidato-pidato yang seperti propaganda gitu. Nah itu berapa mas? Maksudnya musik berapa pidato itu? Kalau dominasinya hampir mungkin bisa dikatakan 90% musik lah ya. Jadi 90% musik karena kita sendiri kan sebenarnya tagline-nya sekarang, kalau dulu di era saya sempat menggunakan tagline Rumah Musik Indonesia itu 0 km musik Indonesia gitu. Cuma karena manajemen juga baru gitu, oleh manajemen yang sekarang dirumuskannya itu adalah destinasi cagar budaya musik Indonesia gitu. Nah, kalau kita menggunakan tagline itu kan sebenarnya saya pribadi sebenarnya agak cocoknya dalam artian adalah ini gak hanya melulu musik gitu. Tetapi karena ini ada unsur apa ya, kayak hal yang mempermudah untuk dipahami, ya akhirnya musik gitu. Kan nanti secara perkembangannya ini bisa ditarik ke pemahaman secara umum gitu, bahwa rekaman itu juga bisa musik, bisa pidato gitu. Tapi memang sebagai dasar musik, karena kan memang kita sementara kan namanya galeri ya, musik galeri yang berbasis arsip gitu. Tadi aku sempat ngobrol juga dengan Adit, mungkin bedanya dengan galeri seni rupa yang banyak di Jogja. Kalau galeri seni rupa itu kan si seniman ini kan dia menggunakan imajinasinya itu, terus kemudian ditampilkan secara artistik gitu. Meskipun banyak juga teman-teman seni rupa sekarang yang menggunakan riset gitu, tapi kan akhirnya outputnya itu adalah dalam kerangka imajinasi dan artistik gitu. Nah kalau kami kan sebenarnya adalah pameran yang berbasis arsip gitu. Dan yang itu juga menurutku jadi satu hal yang bisa dieksplorasi lebih lanjut gitu. Nah arsip sendiri tapi yang paling banyak secara akurasinya sumbernya itu adalah dari musik gitu. Misalkan kita kayak tadi rekaman yang sempat disebut Sobat tadi sebenarnya adalah rekaman pidato Soekarno beberapa waktu sesudah peristiwa G30S gitu. Nah itu sendiri sebenarnya kita belum punya datanya. Ini rekaman ini hanya rekaman untuk sifatnya internal, atau ini juga rekaman yang sama yang kemudian didistribusikan untuk Radio Republik Indonesia, kami belum punya informasinya. Nah, hal seperti ini buat kami tidak langsung kami publikasikan. Sama seperti 2024 kami dapat hibah foto-foto dari ahli waris pimpinan direktur pertama Lokananta, di situ menunjukkan Soekarno, Bung Hatta itu pernah berkunjung ke Lokananta. Ibu Fatmawati itu pernah menyanyikan lagu daerah gitu, aku lupa lagunya apa, dan dia pengen direkam dan diproduksi dalam Lokananta 7 inch. Kami ada fotonya itu, tapi informasinya kami masih harus gali lagi. Dan iya, konteksnya secara kronologis waktunya, peristiwanya kapan terjadi gitu. Karena yang ada di foto itu hanya informasi yang diketik oleh si Pak Utoyo di Dinas Pertama Lokananta. Jadi itulah seperti yang aku katakan tadi, karena berbasis arsip kami harus memastikan dulu akurasi informasinya, baru nanti kami bisa tampilkan. Dan sejauh ini memang lebih banyak adalah musik. Kemarin itu pas saya kendali mas, ada salah satu fakta yang menurut saya menarik ya.
Ketika melihat kita danger terus sengaja dirusak ya saya dibarek. Menurut saya itu menarik Mas. Pertama yang kedua, ada nggak sih fakta-fakta seperti itu lagi Mas di Lokananta yang ternyata mungkin publik nggak ngeh gitu Mas terhadap arsip ini dulu dalam konteks politik seperti apa gitu? Iya. Yang ini juga kemarin sempat ketemu sama teman-teman sejarah, tapi juga belum banyak mengutip itu misalkan meskipun ini secara periode waktu tidak yang kaku banget ya, tapi kalau dari kacamata aku kadang kamu sering ngomong kalau eranya piringan hitam itu eranya Soekarno, kaca cerita itu adalah eranya Soeharto gitu. Karena kalau di era piringan hitam itu kita masih bisa menemukan pulau-pulau dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia bagian timur. Tetapi ketika era masuk kita itu praktis hanya rilisannya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Gitu. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya menurut ini juga sangat possible untuk akhirnya nanti ditampilkan. Gitu. Sama seperti yang tadi Anda sampaikan, misalkan piringan hitam yang karena piringan hitam yang di barat itu setahu tidak hanya gadget-gadget, ada piringan hitam marching band angkatan udara kalau nggak salah itu juga sama di barat. Terus piringan hitam itu secara fisik ada, tetapi ada salah satu sumber informasi kami itu ada tulisan dari Philip Yampolsky yang dia itu menulis diskografinya Lokananta dari tahun 50-an sampai 40-an. Seri piringan hitam itu nggak nongol di buku. Jadi fisiknya ada, tapi di pencatatan nggak ada. Nah, yang menarik adalah Pak Philip menulis buku ini adalah di era modern. Dan dia mencatat tulisan itu adalah di catatan administrasi. Berarti kan memang ada, ya ini tentu terbuka ya. Memang ada kayak semacam kesadaran untuk hal-hal yang sifatnya ini, hal yang sifatnya terkait dengan Soekarno. Di era itu kayak semacam semacam ditulis. Karena ya tadi ada satu momen ini di seri kok melompat. Kalau rilisan di perusahaan rekaman, label rekaman dia kan tentu akan ada seri urut-urutannya kan. Dari kalau di Lokananta itu pakai kode ACI 001 sampai ACI 00 sampai 100 gitu. Harusnya 001 sampai 100 semua ada. Gitu. Tapi kenapa ada yang melompat? Sedangkan isinya ada. Nah, teman-teman itu yang lagi-lagi harus kami riset dulu, harus kami pastikan dulu. Ketika kami tahu informasinya kejelasannya seperti apa, itu baru nanti kita keluar. Jadi memang bukan sesuatu yang impulsif pun dari mana, langsung kita ekspor itu nggak bisa. Karena lagi-lagi kami harus memastikan dulu. Sama seperti aku sering mengkoreksi adalah Lokananta bukan perusahaan rekaman pertama, Lokananta bukan perusahaan rekaman kedua. Karena ada Irama Records gitu, Mas Amblin, kolektor juga untuk Irama Records itu perusahaannya berdirinya 1952. SD adalah lahirnya 1952 sama lahirnya 1956, tuaan mana gitu. Tapi logika itu adalah seperti itu, kadang sayangnya masih sedikit rutin oleh musisi, oleh pemberitaan gitu. Itu masih sering ditulis gitu. Yang menurutku lagi-lagi aku nggak ingin melihat bahwa Lokananta itu diglorifikasi sedemikian tinggi sehingga mengangkangi realitas yang kami sendiri karena lagi-lagi ada itu tadi kami adalah ruang pamer yang berbasis dengan musik yang nilainya sejarah. Jadi kita nggak bisa mengandai-andai gitu bahwa ini perusahaan rekaman milik negara, itu udah seksi gitu. Udah khas gitu bagaimana mengatakan ini ada perusahaan rekaman tertua, studio tertua. Karena ya kita berbicara industri musik pada saat itu kota-kota kecil kan susah untuk dapat kesempatan, itu akan larinya ke kota-kota besar Jakarta. Satu pertanyaan sampai tadi soal riset Mas ya, karena arsip itu butuh konteks, butuh narasi dan yang terbaru Mas, riset yang sedang dilakukan oleh Lokananta ada. Kalau ini sebenarnya juga jadi satu setidaknya untuk proyeksi tahun ini riset memang jadi perhatian kami di Badan Lokananta, makanya kami sekarang per Januari kemarin kami bikin yang namanya sesi dengar. Kami sebenarnya juga terinspirasi dari teman-teman band-band indie gitu yang biasanya bikin listening party gitu, indie single dan sebagainya gitu. Nah, aku pikiran menarik bikin sesi dengar, tapi sesi dengarnya ini yang nanti bisa mengarah ke hal yang sifatnya riset lebih jauh gitu. Dan kami sendiri terus terang di Badan Lokananta belum ada riset. Jadi yang dibayangkan adalah kita bisa berkolaborasi dengan komunitas ataupun institusi terkait. Sebagai satu contoh adalah Januari itu aku bikin sesi dengar Suku Solo. Jadi ini salah satu komposisi gending Jawa itu kalau nggak salah, sifatnya masih sangat basic.
dikembangkan oleh Marcos Aurelius. Menariknya dari katalog-katalog tradisional ini adalah secara komposisi, ini harusnya dibahas. Gitu. Karena kita berbicara musik, komposisinya ini kan jangan dikulik. Gitu. Nah, aku ingin komposisinya ini dikulik. Makanya aku gandeng waktu itu rekomendasi dari salah satu tim adalah ada dosen dari Gamelan, dosen Karamita Isi. Jadi dia benar-benar mengangkat ini sebuah asal dari komposisinya. Tentu akan sangat teknis. Tapi ketika kita berbicara riset dan dunia populer pun kita kan kadang juga sekarang kontennya juga banyak kan. Nah itu harus diomong. Terus masih membahas sebuah customer, kemudian kita lihat dari sisi liriknya. Ini liriknya ini tembang hijaunya ini liriknya seperti apa? Terus ketika itu ditranslate ke bahasa Indonesia seperti apa? Kita baca konteksnya ini hidup diceritakan apa? Perkembangannya dari masa ke masa. Nah itu yang sedang tak gagas untuk si sesi pertama. Jadi aku juga nggak langsung yang riset kita mendorong teman-teman akademik untuk langsung riset. Karena juga menggunakan pendekatan sangat populer. Jadi sebuah kasus itu terus kemarin di Lukananta itu banyak lagu-lagu yang terkait juga dengan hidup. Kemarin itu bulan lalu aku bikin sesi dengar lagu Poturan. Poturan itu sebenarnya lagu tradisional Sumatera yang mana itu juga dipakai untuk filmnya Bahtiar Siagian, film Poturan. Nah filmnya sendiri juga cukup unik karena filmnya Bahtiar Siagian ini baru ditemukan oleh putrinya Bunga Siagian 5 tahun lalu kalau nggak salah. Ketemunya di Rusia kalau nggak salah. Karena si Bahtiar Siagian itu adalah filmmaker yang terakhir di Asia. Nah narasi-narasi itu saling silangnya itu yang sebenarnya sedang kita coba untuk download. Jadi kita melihat bisa tidak hanya melihat dari sifatnya akademis, tapi dari temuan-temuan yang seringkali terlewat atau sebenarnya getol dilakukan oleh teman-teman komunitas. Artinya kemudian kerja-kerjanya kolaboratif pasti. Yes. Kemudian kita beranjak ke Pak Samren dari Kementerian Terus dan Fokus Lulus ya Pak ya? Masih presiden. Oke Pak, saya sebetulnya pertanyaan basic lah secara kronologi sebelum Pak Samren sudah mulai tahun 98 ya? Dan mengkoreksi koleksi sudah ada 98 itu masih ada kaset-kaset yang berubah. itu momentumnya yang jadi keinginan untuk mengkoleksi itu ada nggak? Apa karena pengen aja? Awalnya Coba-coba. lihat toko kaset dulu kan pas sekolah sering lihat lihat toko kaset dari ayah. Kayak terus legend yang kan di SM di kota kampus jadi jalan terus saya dapat kuliah di kota bacakan itu naik tanya lagi ya ini apa banyak banget saya beli sekitar separuh itu lah setelah itu kan era CD kita tidak era CD ya nggak nyari lagi terus kita lari masuk ke Jogja ya awal Terus kemudian proses ketemu dengan Bu Menjas itu awalnya seperti awalnya kita itu teman ya yang mereka belajar di ya terus awalnya mereka apa musik di pelan kita masukin masuk musiknya kayak apa yang musik kan era musik ini ya itu ada ini semua ya hasil seringnya di Indonesia berarti itu apa itu kayak apa nggak tahu awalnya belum itu nggak tahu apa terus aku pindah ke manajer Jakarta terus aku bisa bilang aku satu jam mungkin 2 hari 3 hari itu aku bekerja oh ternyata sebenarnya itu Cina keras terus dari situ ya oh jadi aku belajar berapa tahun kalau sebelumnya maksudnya kerjanya kalau satu jadi kan dulu aku sekitar 2-3 tahun mengenali jenis ini akhirnya sekarang udah apa jangan-jangannya seperti apa mungkin dengerin 1 menit
itu ternyata genrenya ini genrenya kalau apa namanya musik klasik ini masuk kita dan secara general aja gitu. Terus kemudian membuka musik lokal itu tahun 2017 setelah CNN kontraknya habis itu langsung buka. ya Pak aku naik ke rumah akal-akal bekerja Oke. Itu awalnya respon dari teman-teman atau konsumen itu langsung bilang rame atau awalnya aku gitu per 5 tahun untuk buka bisa misalnya di CNN itu 5 tahun selama 5 tahun itu mulai ramai tapi kan biasa ini kalau usaha mulai ramai kontraknya dinaikkan itu kita nggak bisa dengan pemain presentasi kalau jualan di sini itu nggak masuk itu mau Jakarta kalau kita bisa pada ruangan kecil di tengah kampung lah yang kita coba itu di 3 bulan penjualan tetap aman sekarang itu sama dengan masih buka Pak. area Oke Pak. Pak kalau lihat tadi dari mayor apa yang bisa Bapak kira-kira lihat konsumennya itu dinamikanya itu seperti apa sih Pak? Karena Anda naiknya ini sekarang kan Anda lagi sama riset musik gitu ya. Itu apakah kemudian serta-merta langsung penjualan itu juga lihat dari secara detail aku lihat dari rilisannya kenapa beda ini pun atau ramai jualannya mungkin lihat apa ya sebuah band agak sedikit apa jadi rilisan ini hilang paling ramai kan apa secara general atau secara sana yang kita akses untuk saat ini masih sedikit sih karena harganya masih di sekitaran 50 sampai 100 ya aset sudah sekarang 5 sampai 100 kalau middle sudah 500 ke atas itu masih ada ekonomis ya Bapak juga bisa mulai melihat kan ini produknya ini kayaknya biasa aja lah itu lihat dari yang lain biasanya Pak. itu dia dari biasanya apa dikasih sampel musiknya seperti ini ya apa pemain-pemainnya ya sport dari apa pendengar lainnya itu ini musiknya bakal rame ini biasa ini untuk waktu berapa tahun lagi akan Nah, biasanya Pak, orang-orang yang nyari musik kalau orang lihatnya sekarang itu sebagai kebutuhan atau memang tren semata yang lagi rame gitu pakai tren sih sekarang karena banyak anak-anak SMA sekarang pada nyari tulisan apa kebutuhannya apa itu aset sama sini nah tren ini mulainya kapan? itu mulai 2024 itu SMP SMA yang masih tertentu sih di sini ya di lingkaran mereka mungkin mereka sukanya musik-musik oh itu nyarinya juga nah sejauh ini koleksi di promosi musik ini ada kalau masukin dan ada apa aja ya? mungkin berapa ya 5.000 aja 5.000 semua ide jadinya apapun genrenya apapun bisa masuk ke itu kan biasanya kan kalau di nanti harus ada terima ya yang biasanya Bapak secara rutin ngapain itu koleksi biasanya sih kita aset sama posisi dengan second hand itu rutin tiap hari yang hari apalagi kalau pas dapat apa ya sekarang sih saya di musik-musik daerah musik daerah itu
dua-duanya musiknya beda sama musik sekarang. Kadang kita nemu kayak musik cekongan itu dapat bayar, aku tes semua. Sekarang berarti lebih fokusin di musik daerah. Musik daerah, soalnya peluangnya lebih bisa musik daerah. Peluang luar negeri. Oh, pembeli bayarnya itu Pak. Pembeli luar negeri. Itu kan gimana Pak negara mana? Untuk sekarang banyak orang-orang sana yang datang ke toko terus Asia, Itali, Eropa, Amerika. Mereka itu datang ke luas atau Bapak memang awalnya promo dulu di sosial media ya, sehingga kamu konsumen. Ya sih cuma mereka biasanya aku tanyain tahu toko ini dari mana itu dia jawab dari Google. Nggak pakai promo kayak promo berbayar. Biasa ya teman-teman biasa aku biasa. Bapak biasanya nyari koleksinya itu dari mana Pak? Di pasar pagi. Jadi ya, itu barang-barang sama kadang lumayan mereka pasti banget itu. Berarti tadi daerahnya spesifik atau daerah? apa-apa kamu tapi semakin ke sana mulai berkembang musik Nusantara sampai Pak, kalau dari sisi bisnis Pak, kalau bisa dibilang setelah sebelumnya mungkin ada program terus sekarang udah ada pasarnya, ada maksudnya sehingga bisa mulai hidup sendiri Pak. ya bisa hidup sendiri tapi kita kadang lihat bulannya sih oke pas puasa kemarin penjualan di toko di tapi ada yang lain bisa biasanya kalau paling ramai itu hari Minggu dan Jumat Minggu nanti Sabtu Minggu itu ramai itu karena seperti kalau hari-hari biasa ya datang berdiri ya. Kalau rekor foto itu termasuk ramai nggak Pak? Pasang pengen rekor foto itu. Selama ini ramai terus Bapak udah ikut rekor foto dari awal dari tahun 2017. ya. Bapak dari fenomena rekor foto itu sekarang gimana Pak? Apakah dari tahun ke tahun aja atau sekarang justru lebih besar lagi? Lebih besar sih sekarang untuk rekor di DC itu ada 728 nah berarti untuk penjualan rilisan fisik itu sangat potensial ya kalau kita serius. Kalau kita serius ya. Depan ini Komus Lulus akan kayak gimana Pak? Misalnya dari sisi koleksi atau dari sisi apa, sisi atau di kayak marketing. Kalau selalu nambah koleksi Kamu tidak ada. karena apa nanti mungkin musik-musik daerah luar ya luar negeri mungkin mulai dari apa ya yang sekumpul dengan kita Selama Komus Lulus sendiri Pak, ada ini apa? Cerita unik nggak Pak? Kan entah itu orang yang kenapa, kemudian harga yang dikembangkan, kebanyakan di toko musik terus mereka pengennya nyari musik-musik populer ya mungkin datang aku cari Metallica atau cari Green Day ya gitu. Tapi setelah masuk dia bingung mau cari apa pasti orang aku tanya Mas bisa dibantu mau cari apa yang kamu suka apa Mas apa enggak ntar aku keliling dulu kayak itu banyak banget ya udah silakan biasa dia datang masuk itu aku
Ya dia kan rilis juga dari atas apa. Dalam mungkin 15 menit, 20 menit itu ya kalau nanya mas musik kita ada nggak? Saya tidak ada. Nggak ada. Kamu sukanya apa? Sukanya apa? Pop yang seperti apa? Seperti kayak Harry ya itu. Kalau nggak ada apa itu yang lain. Oke teman-teman, kita udah setengah 2. Ada pertanyaan dulu mungkin dari yang hadir hari ini buat Mas, jangan fokus Pak sampai ini. Maju lagi. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan saya Isya Rita. Kebetulan baru tahun ini terjerumus dalam dunia insight visit. Dan agak membenarkan dari pernyataan ini. Saya adalah salah satu orang yang begitu tahu Lokananta, saya langsung booking tiket solo traveler sendiri ke Lokananta. Dari kebetulan saya kuliah di Sleman ya, langsung naik KRL ke Lokananta. Dan ketika masuk ke Lokananta itu benar-benar kayak umes banget ternyata. Wow, setiap masuk ke dalam 9 ruangan, setiap sekali saya masuk, wow. Jadi dan kebetulan saya juga ada cerita dan saya membawa masa Lokananta kembali ke habitatnya. Jadi kebetulan saya kan suka berburu kaset juga ya. Jadi di setiap pasaran di Jogja saya datang nih. Kebetulan saya dapat 2 kaset Lokananta di pasaran Sleman kebetulan. Di pasaran Kahing Sleman saya dapat Lokananta dan itu pertama kali saya sentuh Lokananta kebetulan di Jawa ya. Benar-benar langsung ke flashback, jadi kayak berasa benar-benar wow. Dan saya cukup ini sih langsung jatuh cinta dengan Lokananta. Kebetulan pas di sana saya dengan targetnya kaki Tami, dan kebetulan saya juga masih pengen ke Lokananta karena kebetulan saya kan memang ke galerinya tapi belum expose ke yang open space. Jadi benar-benar saya cukup senang dan cukup jatuh cinta dengan Lokananta. Dan kemudian saya juga dengan Paman Sam. Ketika pertama kali saya juga langsung ke ini berarti sebutannya apa ya? Suhu ya? Suhu ya. Sedangkan iya suhunya di Jogja ya. Nah kebetulan saya memang benar-benar anak kemarin sore. Jadi saya berburu ke Paman Sam untuk mencari ya kebetulan. Memang kalau ditanya saya carinya apa? Carinya ke Ardila. Tapi kebetulan memang nggak ada, tapi memang ada vinilnya ya. Iya, cuman saya belum main kelas ke vinyl sih, jadi masih penasaran. Mungkin dari teman-teman mungkin kalau ada yang nikah Ardila boleh kontak Ica gitu. Ya ini dia ya, semangat terus untuk Toko Musik Group dan Lokananta. Ya, terima kasih. Ini teman-teman, ada pertanyaan lainnya mungkin langsung deh. Buat masalah kayaknya Pak Soal ini Paman Sam. koleksi yang mungkin paling dari pasar dari disenangi dan pernah ditawar berapa sampai akhirnya dengan Melepas. malah ya sampai kayak itu ada. Terus mungkin juga penawaran paling mahal itu berapa? Bukan penawaran, harga kaset termahal yang pernah dengan beli itu berapa? Jangan beli dan jangan jual berarti ya sih. Gitu ya, mungkin jelas ya kita coba lihat. Bapak, Biasanya kalau beli aku ini sih borongan nih. Ini klien nggak mahal. Iya. Jadi ada aturan gitu, ada ratusan kaset. Aku pilih mau berapa kan? Bukan Pak. Tapi kalau satuan itu pernah beli itu 75 itu paling mahal satu. Itu aku biasanya aku jual kaset-kaset itu dari harga 5.000 itu aku naikin jadi 20 atau 25. Biasanya seperti itu. Jadi ada keuntungan dari 5.000 jadi 25 atau 20 itu ya buat 10.000 buat belanja lagi dapat 2 kaset ya. Yang 10.000 atau bensin bayar listrik. Itu kan seperti itu. Iya, harus kayak gitu semuanya. Terus yang aku sekarang koleksi kaset rap. Kayak apa aja rap. Aku lebih suka rap Indonesia ya. Soalnya musik Indonesia itu sekali cetak udah nggak dicetak lagi. Kalau luar kan musik-musik rap luar kita bisa beli luar negeri. Tapi kalau
musik Indonesia kalau dagang digital ya sudah. Dan tadi musik Indonesia semakin lama semakin mahal. Kayak kaset-kaset Iwan Fals itu bisa 500.000 ya. Itu tidak dagangan satu kaset. Untuk koleksi yang di toko musik terus itu pro. Oh yang album pertama itu aku bandel 5 juta. Kalau buat nunggu toko sih, beli mau enggak? Mau enggak? Tapi jangan terus. Selaris, pasti ini bagus di bantu harganya sih. Boleh kurang enggak? Sama ya oke. Itu pedagang toko. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin. Buat Mas dari proses apa namanya? Lokananta pasti punya proses untuk digitalisasi dari rilisan fisik ke digital kan. Tantangannya itu sebenarnya di area apa? Prosesnya itu sebenarnya butuh berapa lama untuk sampai akhirnya dia bisa didengarkan secara digital juga dari tadi 3.000 rilisan tadi lagu gitu, baik rekaman selagu ataupun yang kita sudah mendengar itu tantangannya itu seperti apa dan butuh proses berapa lama untuk satu lagu itu sih. Thank you. Ini sebenarnya juga cukup menarik karena ini baru kita mulai juga di tahun lalu. Jadi kita mengenai tahun lalu itu kayak dapat grant sekaligus pendampingan untuk program museum itu. Jadi itu yang penting adalah unit. Jadi kita dapat dana yang akhirnya dipakai untuk melakukan. Nah kalau tantangannya yang pasti adalah player. Karena kami sebenarnya yang mencoba untuk digitasi itu adalah dari real tape gitu, jadi materi real tape. Sedangkan materi real tape itu sebenarnya kan juga secara ukuran kan juga beda-beda. Jadi memang yang menarik dari analog itu adalah masing-masing format ini dia punya karakteristik masing-masing gitu. Nah kemarin kami sempat beli playernya itu aku lupa ya playernya apa. Itu kami kemarin dibantu oleh Juju, Mbak Juju itu kolaborator lokal untuk musim Purwot itu dia akhirnya dapat beli, kami dapatnya itu di Amerika, jadi shippingnya dari sana. Memang kondisinya masih oke, tapi yang cukup menarik karena si Tascam, nah si Tascam ini kan sebenarnya adalah produk untuk rumahan. Nah ketika itu kita istilahnya mau Jawa itu tidur, waktu itu sehari Mas Devi itu mendigitasikan sekitar 70 targetnya 50 itu 1 bulan dulu. Ya karena itu tadi, karena memang perbedaannya untuk rumahnya aja. Kayak kita membayangkan kalau kita punya rumah itu coba aja diputar itu 5 jam itu kan lama-lama tetap kemampuannya kan tidak bisa untuk support dalam waktu yang lama. Jadi tantangannya itu sih sebenarnya. Makanya kemarin kita agak cari juga istilahnya orang yang bisa kayak servis untuk si Tascam itu karena kami butuh untuk mendigitasikan itu masih koleksinya masih banyak gitu. Kalau secara teknisnya itu sebenarnya kita relatif udah Mas Dewi juga basicnya udah paham. Terus kemarin di museum Purwot ini kita juga dapat kolaborator internasional itu namanya Bill Prentice. Dia sempat bantu untuk fonogram archive di Austria. Kalau nggak salah ini salah satu yang tertua juga baru dapat pengarsipan. Dan kami cukup banyak belajar tentang hal yang teknis gitu. Karena kan sebenarnya materi rekam dalam format apapun itu kalau di Indonesia kan tidak cukup bersahabat ya. Kayak kaset jamur, piringan hitam ya berdebu gitu. Nah itu memang jadi tantangan tersendiri gitu. Sedangkan bagi Lokananta itu sebenarnya koleksi real tape ini adalah koleksi yang data berharganya itu di situ gitu. Makanya kami sedang mencoba juga sebenarnya adalah proposal ataupun juga kita memasukkan penawaran-penawaran ke kementerian terkait itu yang fungsinya adalah untuk pendigitasian. Ketika itu formatnya digitasi, akhirnya untuk riset itu bisa yang kami bisa turunkan jadi pameran. Salah satu yang menarik sebenarnya harapanku dan kemarin sudah dicoba oleh salah satu peserta bintang muda Lokananta. Tadi ada Drugon namanya Mas Amreng, dia di pop gitu. Dia pengen ngambil sampling dari materi katalog lagunya Lokananta.
Nah ini menurutku sebenarnya salah satu potensi yang nanti bisa kita aktifasi. Jadi koleksi arsip yang ada yang audio itu tidak hanya disajikan dalam eksebisi, tetapi itu juga bisa dijadikan dalam penciptaan karya baru gitu. Kalau impor kan kulturnya gitu ya, sharing. Jadi kami cukup senang gitu, dan Mas Wendy kemarin juga sangat support ketika si Ibu ini punya keinginan untuk menggunakan sampling dari musik daerah yang ada di Lokananta. Jadi kalau secara teknis tentu adalah hal-hal yang sifatnya itu memang secara material kayak splicing tape itu, kalau teman-teman sering menemukan kasetnya putus lepas antara di bagian putih baru kemudian masuk ke media rekamnya. Nah itu kayak penyambungnya itu kalau kita kan biasanya selotip ya. Selotip, nah itu ternyata ada materialnya ada khusus, dan itu kita harus belinya di luar. Terus supaya ketika kita merekatkan itu dia pas, kayak ada kataan realnya itu sebenarnya juga ada juga. Jadi itu kita harus nyarinya di luar. Jadi tantangannya adalah itu sih, untuk pengadaan perintilan itu, terus kemudian untuk perawatannya. Sebenarnya itu yang lebih ribet gitu. Kalau proses pendigitasian sih sebenarnya relatif juga itu paling dia ukur itu tadi kemampuan si mesin ini supaya dia bisa tetap jalan gitu. Karena aku pernah ngobrol sama yang di Cina, jadi sebenarnya ada juga komunitas audiofil itu yang mereka ngobrolin tentang perangkat audio yang level. Nah itu sebenarnya jadi salah satu yang menarik. Jadi nanti dikenal dari komunitas Kabur. Mas kalau perawatan itu berarti profesional mas, karena kan aku pernah juga ke Andri, itu kan memang bawaannya ada suhunya, terus hati-hati kayak ada lain-lain. Itu juga di Lokananta pakai hal yang sama. Yang menarik sebenarnya pita magnetik itu kemarin kami menemukan ada fenomena yang hampir sama kalau di teman-teman film itu namanya vinegar syndrome. Seluloid itu memang lebih ribet lagi. Seluloid untuk film itu kan dia dimasukkan kayak gitu kan, kayak di kaleng gitu yang istilahnya. Kalau itu tidak dicek, suhunya tidak dijaga, itu nanti dia akan kayak menghasilkan bau cuka gitu, asam, dan akhirnya kalau nggak lengket gitu dia melang. Di Lokananta kemarin akhirnya ditemukan juga gitu, oh ternyata ada pita magnetik yang terkena si vinegar syndrome. Dan ketika kami konsultasi sama Sibil, ternyata agak diuntungnya dia nggak model kayak seluloid. Jadi kalau seluloid itu informasi yang aku dapat dari Sibil itu dia harus kayak disolid supaya dia nggak keluar ke koleksi yang lain. Kalau kemarin ngobrol sama Sibil, kalau yang di Lokananta ya udah nggak apa-apa, bisa didirikan aja, tetapi itu memang kondisi yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi itu udah nggak bisa diperbaiki lagi, itu udah nggak bisa direstorasi lagi. Jadi memang menurutku salah satu hal yang menarik ketika kami ada program usul forward dan kita relasikan dengan kerja-kerja pengarsipan itu ternyata ya hal yang sifatnya teknis. Kalau dulu kan ada istilah mensana incorpore sano, ternyata untuk pengarsipan itu juga sama. Kita bayangkan aja kalau materi kasetnya rusak, kita mengarsipkan apa? Kalau materi piringan hitamnya baret-baret gitu, dan kayak tadi dikatakan sampai kan dapat diproduksi lagi, nah itu kan tentu akan jadi pertanyaan gitu untuk mendigitasikan, untuk kita lihat komposisi ini secara utuh. Kan kita harus sedangkan audio kita pernah konsultasi sama mobil ya, kita harus nyari rekaman yang lain untuk nanti akhirnya bisa disambung untuk digitasi. Jadi nyambung obrolannya si Sobe sebenarnya agak teknis seperti itu, dan lagi-lagi wilayah kerja itu adalah wilayah kerja yang masih sangat jarang kan. Si Mbak Juju ini kolaborator kita ini sebenarnya basicnya adalah dia konservasi untuk film. Dia belajar di Amerika itu sebenarnya untuk film. Tapi ketika kemarin kami oleh unit si supporter ini di open itu, akhirnya pertimbangannya kenapa kami pilih juga fisik, perawatan fisik ini yang memang masih sangat krusial. Kalau kerja-kerja riset dan lain sebagainya, dan sampai ini sendiri kan menginisiasi pengarsipan Bimo itu kan bisa dimulai oleh siapapun, tapi ada sifatnya teknis ini. Yang makanya kami bentuknya kemarin termobil dan Bill sekarang sendiri dia sekarang urusi katalognya IMI yang ada di London kalau nggak salah, dan sejauh ini dia juga masih sangat terbuka. Jadi ketika nanti Lokananta itu ataupun pihak-pihak lain yang ingin bekerja sama atau mencari informasi terhadap kerja-kerja preservasi konservasi audio bersama. Ya, saya sedikit banyak tahu juga mas, karena sebelumnya saya pernah jadi apa namanya itu untuk digital archive. Jadi prosesnya itu memang panjang
dari mulai fisik, terus kemudian digital pun perlu treatment lagi. Kalau dulu saya karena di komunikasi lupa, jadi setelah di scan gitu kan, itu perlu dilatih lagi, kemudian masuk ke proses katalogisasi, misalkan event ini, performance saat ini, itu prosesnya panjang sekali gitu loh, dan membutuhkan waktu. Artinya, ya seperti itu. Dan menariknya sebenarnya aku nggak tahu ini bicaranya ada di Instagram sih, tapi aku follow-nya itu di Facebook. Jadi di luar sana itu bahkan kayak untuk ini kayak acara poster-poster gitu, itu mereka juga melakukan konservasi gitu. Jadi bagaimana misalkan yang aku lihat kemarin dia merestorasi atau merawat poster Star Wars lama yang udah gede. Bahkan yang menarik ada di salah satu akun itu kayak ini kalau di Kanada itu setiap film itu kan kayak ada kartu informasi, itu juga sama. Kayak juga. Jadi menurutku ini juga jadi salah satu hal ketika kita misalkan berbicara pengarsipan itu musik itu sebenarnya sangat luas gitu. Bisa berbicara dari ranah audionya, kontennya, bisa materialnya, teknisnya, atau publikasi itu. Bayangin aja misalkan di Jogja dari periode tahun 2000-an, 10 tahun sampai dasar kita bisa kumpulin poster-poster acara, terus kita bikin buku publikasi, itu juga jadi satu hal yang menarik ya, benar-benar yang menarik ya. Ada maksimal. Kalau saya lihat di konteks saat ini mas ya, anak-anak muda ini kan udah mulai aware seperti itu. Kalau kita melihat kayak misalkan di ekspor atau lain-lain, orang tuh udah mulai mengkoleksi baik dari sisi kaos, misalkan terus dari sisi stiker, misalkan dari sisi poster atau musik itu sendiri. Nah, kalau dari ini bisa mulai masalah dan sampai melihat fenomena ini kan mulai naik terus mas ya, anak muda mulai aware dengan merchandise, fisik dan lain-lain. Itu seperti apa mas Danang melihatnya? Sangat menarik ya untuk daerah sekarang. Bahkan untuk merchandise sekarang kayak jualan kacang. Soalnya kemarin acara dari distrik itu kan jualan merchandise. Orang ya dari distrik, dari pop, sinkronis juga itu orang beli kaos nggak diajarkan ya cuma desain ini berapa sih? Ini 200, apa yang bukan ini? Ya kayaknya apa ya, pikir itu ada berapa? Di samping itu bisa buat ini buat implementasi, ya buat implementasi nanti berapa tahun itu mereka jual lagi. Nah, sekarang kan kaos-kaos band yang lama-lama udah lagi naik daun. Kayaknya bisa bertahan. Kalau untuk pekerjaan fisik sama, bisa mereka simpan nanti kalau pas dia butuh buat dijual buat menutupi kebutuhan. Kadang banyak baca di brand itu dengan memiliki ini aku bisa menjualnya ini untuk nyambung hidup, untuk beli bayar satu uang kayak gitu. Bisa dibuat investasi ke depan, terutama vinyl gitu, kalau vinyl sama kaset itu menjadikan. Soalnya apa? Sama kaset. Soalnya kaset kan cetaknya untuk sekarang mungkin 100 sampai 200 piece. Terus vinyl mungkin 500 piece. Itu kan kalau habis orang jual itu udah harganya ngawur. Ya asal ngomong lah ya, kayak pro itu, pro kalau nggak 5 juta sudah. Padahal dulu ya sekitar beda 800-an, tapi itu tahun 2017 atau 2016 atau 2016. Jadi harus apa ya, berani nampet gitu lah. Ini besok bakal naik. Simpan dulu ya. Aset ya. Barang-barang. Ya, koleksian lah. Aset. Kalau sudah nggak mas? Ya kalau sampai kan mungkin dari point of view-nya adalah dari seller ya, dari seller pasarnya juga penghasil. Nah ini mungkin bukan nyambung nanti ke Kalau aku karena sebenarnya posisinya suka musik, tapi nggak bisa main musik gitu. Terus
jualan kaset CD dulu baru ikutan rapat, lama-lama mikir tetap kok gimana ya gitu. Semoga kok gitu karena saya kan tetap produk lama ya yang tetap nyamannya itu mendengarkan, bukannya nyamannya tapi dalam artian menikmati musik. Itu kalau saya memang lebih senang rekaman gitu. Kalau digital lebih untuk kayak kerjaan. Tapi buku berikutnya adalah ketika ini juga ngantor di balik lagi ke Lokananta. Ini kan sebenarnya satu produk budaya populer, budaya massa yang kalau kita mau lagi-lagi melihat referensi yang dibatasi, nah kalau berbicara arsip itu kan sebenarnya juga nggak bisa lepas dari masalah industri ya gitu. Kayak Beatles udah bukan dari tahun kapan, tapi tulisannya rokok terus versi remaster tahun inilah gitu. Jadi menurutku ini jadi satu wilayah kerja yang orang yang suka musik itu bisa makan aja gitu. Apalagi kalau sekarang misalkan publikasi gitu, kayak menurut saya udah berapa buku nulis tentang musik noise itu udah bikin berapa buku? Enggak. Oh. Itu bapak aku juga sama teman-teman kita begitu itu wilayah yang sangat segmented gitu. Tapi ketika di tengah era sekarang publikasi lebih leluasa, kalau dulu kan orang bikin buku harus mikir SNI dan sebagainya, sekarang kan bisa self-publishing. Belum lagi kalau di Jogja modelnya sekarang udah kayak ada yang aku. Kemarin kalau nggak salah sempat lihat Mantrino itu ada yang bikin buku tentang Sains gitu, atau pemerintah Nusantara bikin dari satu kompet itu pas itu kan menurutku jadi kayak semacam ada turunan lini apa industri baru ya, bikin podcast gitu, teman-teman gabung bikin alunan Nusantara. Terus malah aku lihat ada teman-teman dari Medan juga bikin inisiasi serupa. Yang menurutku ini jadi salah satu hal yang kalau nggak mau dipakai untuk cari duit gitu, bersenang-senangnya itu bisa jadi semakin lebih luas gitu. Jadi karena berbicara hotel pengarsipan sekarang, apalagi kalau ngomong budaya populer itu bisa banget gitu. Aku pernah lihat Mas Amir itu dikasih buku sama karya itu buku yang mendokumentasikan sampul vinil berdasarkan yang dimiliki oleh kolektor. Jadi kurasinya kan bisa jadi sangat luas ya. Gitu. Lokananta punya cara kurasinya sendiri. Misalkan Mas Amir pengen bikin buku tentang pengarsipan juga, dia bisa menggunakan data sendiri. Aku misalkan sama-sama bikin aplikasi tentang buku, bisa juga pakai point of view sendiri. Jadi ini satu hal yang menurut akan asik gitu kalau bisa direspon oleh berbagai orang yang personal mereka. Aku sering pernah ngobrol sama teman dari Sony Fintech semua teman-teman sekarang bahwa HP itu mendokumentasikan tiap bits gitu, di upload atau kayak Fintech yang mendokumentasikan secara mau dokumentasi itu jadi tingkatan konten sekarang menjadi salah satu hal yang tapi kalau menurut Mas, ini kedepannya itu akan terus ada perkembangan atau justru hanya sampai? Ya kalau itu sebenarnya kan kembali lagi ke si audiens ya, akhirnya mereka apakah hanya akan tetap menjadi konsumen gitu atau bisa melihat ini menjadi satu hal yang oke, meskipun tantangannya juga berat gitu. Teman-teman yang Nusantara di tengah secara luas sampai sekarang juga secara komunitas mereka juga harus masih survive sendiri gitu. Jadi ini menurutku adalah kembali lagi ke masing-masing kita, meskipun kayak yang dikatakan Mas Amir sebenarnya menurutku potensial memang itu. Setidaknya kalau di ruang lingkup nasional di internasional gitu. Karena kan mereka punya kegayaan untuk mendokumentasikan. Apalagi kemarin pikir band-band yang ada di Lokananta gitu kan nggak semuanya terkenal, kan nggak semuanya istilahnya albumnya laku gitu. Tapi kalau mereka akhirnya itu bisa ngasih cerita ketika kita membicarakan tentang Lokananta, membicarakan tentang periode waktu tren musik pop tradisional itu ternyata nggak hanya eranya di pop, sebenarnya ada pop mati dia ada pop. Itu kan menurutku jadi ada sesuatu yang dibaca. Dan itu lagi-lagi untuk perbincangan konsumsi musik di setidaknya kalau di internasional itu jadi sangat menarik. Will itu ketika datang ke sini dia langsung mengeluarkan catatannya gitu. Ada beberapa nama Will Records ini kan. Terus dia sampai berterima kasih adalah dikenalkan sama lambang Jawa. Jadi akhirnya kalau aku sih melihatnya kembali lagi teman-teman apakah hanya menjadi konsumen gitu atau melihat ada hal yang bisa lebih jauh lebih senang atau justru melihat ini dari salah satu peluang. Oke, kalau kan ada satu pertanyaan lain mungkin dari menanyakan. Mungkin satu pertanyaan lagi bukan masalah dan sedang ada pertanyaan. Mas, soal dari mana Mas? Ini kedepannya biar tetap stay relevan gimana sih?
Sebenarnya apa yang aku sampaikan sebelum ini sebenarnya itu yang strategi yang coba kami pilih ya. Jadi melihat arsip itu tidak hanya membaca yang lama, gitu, tetapi menciptakan sesuatu yang baru. Tadi misalkan cerita kayak Mas Andre bercerita tentang portfolio di Jogja, gitu. Karena aku dulu juga ikutan juga yang dari generasi awal di mana tentara gitu. Ya, aku membayangkan 2014 saya misalkan di PI gitu ya, terus di 10 tahun berarti 2024 gitu. Itu kalau ada catatannya itu kan menarik banget gitu. Misalkan di Lokananta itu ada satu ruang pamer kecil yang kita sebut namanya ruang pamer tinggal, di mana itu memang kami proyeksikan untuk pameran arsip katakan seperti itu. Nah, aku membayangkan pengen tuh kali waktu kalau teman-teman ada yang menyimpan arsip-arsipnya Remote Story Jogja gitu. Karena waktu itu Remote Story juga hampir di setiap gelaran Remote Story kasih story bikin kompilasi, ada yang rilis album ini. Nah, betul kalau kita dokumentasikan dan itu kita rawat bersama-sama. 2030 mungkin 2050 ada orang yang pengen menggali informasi itu masih bisa. Ya, jadi kerja-kerja pengasihan berarti menurutku tidak hanya melakukan pembacaan terhadap karya-karya lama gitu, tapi apa yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman ini nanti kemudian hari juga akan menjadi satu kepingan cerita yang itu sangat-sangat penting tentang jadi melihat musik di Jakarta misalkan kota Solo atau di mana. Kalau aku sih melihatnya seperti itu. Siap, kalau Mas Samrek, Pak, lumayan buat Mas Samrek. Dalam konteks bisnis ini kan karena konteksnya adalah komunitas ya. Dalam konteks bisnis itu ke depan apakah masih potensial atau seperti apa untuk desain bisnis sendiri? Untuk kedepannya masih potensial sih, sangat potensial. Karena sekarang banyak label-label baru yang muncul, terus artis-artis baru yang bahkan mereka bermusik itu mengambil musik lama terus diaransemen ulang kayak yang dirilis sama bahasa ibu rekod itu ucapannya manajer pas saja dia menciptakan yang nyatu musik lama, musik apa ya, musik Ramadan sih, tapi buat kayak ngomeng-ngomeng jadi instrumen tapi nggak, kuncinya kayak nggak pas gitu, jadinya unik ya, aransemen ulang ya. Dan banyak musisi baru yang pakai alat-alat tradisional, bisa nasional, bisa internasional kayak gitu. Dan di buat rilisan banyak yang dari kayak Senyawa, kalau di Jogja Senyawa itu rilisannya keluar negeri semua, yang di Indonesia nggak banyak. Jadi orang nyari susah, tapi harganya tinggi ya secara bisnis, mereka juga naik. Bisnis masih potensial. Sangat potensial. Terima kasih Mas Samrek. Mas Dara, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang hadir dan mendengarkan. Kita berjumpa lagi di yang sangat dari ini. Oke. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Berikut obrolan pada dari tadi jam 10 pagi kita udah ngobrol bareng teman-teman dari Saksi, terus sama Ade juga, sama yang moderator langsung sama Mas Desa, dan barusan juga udah ngobrol bareng Mas Pak Samrek, Pak itu Pak, dan juga Mas Ipang dari Pojok, serta sama Mas Danang dari Lokananta. Terima kasih yang sudah hadir di sini dari tadi pagi, udah ngobrol dan santai, udah jajan gitu. Kita nanti akan ada acara lagi loh, udah mau pada soundcheck nih teman-teman, udah disiapin. Nanti akan ada teman-teman dari acara kolektif. Enjoy, teman-teman bisa santai-santai dulu di sini mendengarkan soundcheck gitu. Dan nanti bulan depan akan ada talk show seperti ini lagi. Bulan depan rencana kita akan ngomongin tentang stage fotografi dengan juga beberapa teman-teman dari Jeffrey itu fotografernya Radio Rose, terus ada juga Alfa Cristo, dan juga satu lagi dari Sophie Revolver. Gitu teman-teman, terima kasih. Enjoy di Saidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.